sebagai orang tua itu, tokoh-tokoh itu dipercaya sebagai di Mantasi itu Bapak Kepala Desa Eyang Bawa Talib di sana di Mantasi itu ada Bapak Yakobus Manemau, Kepala Desa, dan kita orang tua di sini untuk duduk sama-sama untuk menengahi segala persoalan yang ada yang terjadi itu. Mereka yang menyelesaikan dan semuanya aman-aman saja. Aman-aman saja. Tong generasi muda nih dengar-dengar cerita juga, hanya kalian tahu ada dulu sebutan tentang pagar sabu. Ya. Itu dia pun cerita lengkapnya seperti apa Bapak Nani? Salam Halek. Salam Halek. Salam. Salam. Bapak Yohanes Alexander Lihu. Ini beta bocoran nih Noldi Metanggere. Ya. Jangan singgung aku. Apa? Nama tongkrongan zaman dulu. Iya, itu nama jalanan. Nama jalanan begitu. Yang mereka gelarkan kepada beta bahwa Noldi Metanggere. Jangan singgung aku. Salah satu orang tua, iya, salah satu tokoh dari Kampung Mantasi, Kupang, NTT. Iya. Bapak Nani, pun beta panggil Bapak Nani. Iya. Bapak Nani, pun topik besar nih di Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang nih tentang cerita masa lalu, iya, atau mau dikatakan sejarah tentang Kampung Mantasi, Bapak Nani. Yeah. Ya. Beta sapa dulu Bapak Nani, kemana kabar nih? Baik-baik saja. Baik. Terima kasih, beta ucapkan terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Bapak Nani, beta mulai dari pertama. Bapak Nani kelahiran tahun 59. Iya. Nah Bapak Nani, beta mau sesuai topik cerita masa lalu atau sejarah, mau dibilang sejarah Kampung Mantasi tahun 60-an. Iya. Silakan Bapak. Jadi ketika terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 58, beberapa tahun kemudian di tahun 60 itu sudah terbentuknya kabupaten. Kota belum ada karena hanya kabupaten. Kita pada saat itu kan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 12 kabupaten. Dan terbentuk kecamatan, dan pada saat itu Kota Kupang itu dikenal kecamatan Kota Kupang dengan desanya yang salah satu adalah Desa Air Mata. Desa Air Mata. Iya. Dengan kepala desa pertama itu Eyang Bawa Talib. Ya, kepala desa pertama itu. Kita dibesarkan di Kelurahan Air Mata di Desa Air Mata tahun 1959 saya lahir di sini. Itu jadi Desa Air Mata berbatasan dengan Desa Mantasi waktu itu. Iya. Ya, Desa Air Mata ini berbatasan dengan Desa Mantasi. Nah, itu berbatasan. Iya, berbatasan. Ya. Tapi itu masuk dalam pada saat itu satu kecamatan saja, Kecamatan Kota Kupang. Kecamatan Kota Kupang. Iya. Kecamatan Kota Kupang, begitu Bapak. Nah Bapak, berikutnya begini Bapak Nani. Dia punya penduduk, suku-suku yang mendiami Kampung Air Mata, Kampung Mantasi. Tahun 60-an tuh Bapak Nani. Itu terdiri dari ada Kampung Arab. Suku Arab? Iya, suku Arab. Suku Sabu. Suku Arab, suku Sabu. Suku Timor, suku Alor, dan suku Rote. Tahun 60-an? Iya, tahun 60-an. Itu dengan bermacam-macam budaya, iya, bermacam-macam agama. Iya. Ada ketemu saudara dong yang Muslim dari suku Arab dong, begitu Bapak. Nah ini salah satu yang menarik nih Bapak Nani. Kotong generasi muda nih dengar-dengar cerita juga, hanya kalian tahu ada dulu sebutan tentang pagar sabu. Iya. Itu dia pun cerita lengkapnya seperti apa Bapak Nani? Jadi dulu semenjak perang
itu kebetulan orang Sabu yang berada di pertahanan dari Garis selam depan. itu yang disebut pagar Sabu. Itu karena betul ada pagarnya juga, tapi sekarang tidak nampak lagi dengan bentuk pagar Sabu yang dibuat oleh orang Sabu sendiri. Itu lokasi di mana sekarang Lokasinya kira-kira dulunya, lokasi? Area sepanjang jalan Trikora itu di dekat kantor Lurah Air Mata sekarang itu yang dulu kantor desa itu. Nah, disitulah itu letak pagar Sabu itu, di tempat itu sudah disebut pagar Sabu. Pagar Sabu ini dia pun fisik Bapak Nani, dia pun fisik batu. Iya, batu. Susun batu Ya, batu susun. yang disusun begitu, begitu rapi, dan itu yang orang nama bilang disebut pagar Sabu. Waktu itu berapa? Dia pun panjang tuh? Panjang juga cukup panjang, kira-kira 100 sampai 200 meter lah panjangnya. Panjang ini Iya. pagar Sabu. Iya itu. Ya. Menurut ceritanya. Menurut ceritanya itu. Iya. Zaman Bapak Nani dong masih dapat itu. Masih sudah zaman itu masih dapat, tapi sudah mulai mereka pakai semen sudah untuk ini. Oh, kasih kuat, Iya, kasih kuat dan iya, semen. iya. Terakhir dia punya sisa-sisa Bapak Masih Nani. ada nampak itu yang ada sebelah, kalau sumpah datang dari sebelah kanan jalan itu. Nah, dari sebelah kanan jalan kalau dari kita mau masuk kiri toh, masuk kiri. Iya. Ini sebelah kanan itu pagar Sabu itu yang dari Wisma Selam itu. Wisma Selam. Ya, itu pagar itu semua pagar Sabu itu. Iya. Berikutnya ini kan kotong di depan pekuburan Muslim Batu Kadera. Iya. Nah Bapak, dia punya cerita sejarah. Ini tadi bocoran, kotong bercerita sebelum kotong wawancara nih. Dia pun cerita bahwa ada dua Iya. tanah. Pekuburan Muslim dan pekuburan Kristen Bapak. Dia punya cerita yang Bapak tahu, Bapak Nani tahu, itu dia pun sejarahnya karmana, hibahnya dari siapa Bapak? Jadi tanah ini sebenarnya miliknya keluarga besar Tanauf. Tanauf. Ya. Ya, Keluarga Tanauf itu maka dihibahkan kepada Yayasan Islam Timor yang disebut Persitim untuk mendiami pekuburan ini. Sedangkan di sebelahnya adalah pekuburan Kristen. Jadi di Kelurahan Air Mata ini Air Mata, kita masuk kelurahan Desa Air Mata dulu itu ada dua. Untuk Desa Mantasi itu kuburan Islam Kristen Mantasi, dan yang di Air Mata kuburan Islam Air Mata. Ya, Batu Kadera Air Mata. Bapak itu Bapak Nani, dia pun luasan tuh dulu tuh sekitar berapa? 1 hektar? Hampir 2 hektar lah. Hampir 2 hektar. Itu dua-dua Ya, pekuburan. tidak. Yang paling besar itu pekuburan Muslim. Ya, pekuburan Kristen itu tidak terlalu luas lah. Oh begitu, Iya. Bapak. Berikutnya begini tadi Bapak. Dengan beragam penduduk, Iya. beragam suku, Iya. beragam agama. Beta mau kepingin tahu cerita tentang toleransi zaman itu. Karena ada saudara Muslim dong. Dia punya nilai-nilai toleransi zaman dulu, zaman tahun 60-an itu seperti apa, Bapak Nani? Kalau di tahun 60-an itu toleransi antara penduduk Muslim dan penduduk Kristen itu kita bekerja sama. Ketika lonceng berbunyi, semua itu lonceng dari desa itu bunyi, kita berkumpul untuk bekerja bakti bersama. Gotong royong. Gotong royong bersama. Itu di tahun 60-an, dan sampai tahun 80-an itu juga kita juga itu masjid itu Baitul Qadim Air Mata itu bukan orang Islam yang bekerja sendiri. Kita dari sini Pembangunan masjid. Pembangunan masjid itu. Itu salah bentuk pertanggung jawab sebagai umat Kristen yang ada di wilayah RT 08 ini. Kami dengan ketua-tua kami itu turun ke bawah untuk membantu Gotong royong. untuk melaksanakan kegiatan. Setelah itu, dan yang pada saat itu Menteri Sosial Min Sugandi kalau tidak salah, dialah yang meresmikan itu, dan dalam laporan pertanggung jawab itu mereka juga membaca bahwa ada peran daripada saudara Kristen dari RT 08 yang beragama Kristen yang bantu juga di sana. begitu. Jadi toleransi yang kita dapat dari kita pun orang tua, itu pelajaran yang kita dapat. Begitu. Bahwa dengan bekerja sama, dengan toleransi yang sama, kita hidup rukun dan damai begitu.
dulu guyup sekali, akrab sekali. Iya, Dia akrab pun sekali. pegang nilai-nilai toleransi sekali. Diajarkan orang tua dulu. Iya. Dong. Karena ketika waktu ada permasalahan antara orang di bawah dan orang di atas atau orang di tengah, ketiga tokoh ini didudukan untuk sebagai mencari jalan keluar. Solusinya bagaimana untuk ini orang itu tidak ada permasalahan. Jadi mereka sebagai orang tua itu, tokoh-tokoh itu dipercaya sebagai di Mantasi ini, Bapak Kepala Desa Eyang Batalib di sana di Mantasi itu ada Bapak Yakobus Manemau, Kepala Desa, dan kita orang tua di sini untuk duduk sama-sama untuk menengahi segala persoalan yang ada yang terjadi itu. Mereka yang menyelesaikan dan semuanya aman-aman saja. Aman-aman saja. Berikutnya Bapak Nani. Beta harus omong bahwa ada satu kejadian tahun 98 yang istilahnya merobek lah nilai-nilai toleransi, kerusuhan Kupang, Bapak. Ya. Kerusuhan Kupang tahun 98. Nah itu dia pun situasinya seperti apa? Kan ini bertetangga dan bersaudara Muslim dong. Waktu itu. Waktu itu tuh memang suasana lagi keruh. Mereka dengan penjagaan masjid, kita harus menjaga gereja. Jadi terjadi gap sudah antara pemuda-pemuda masjid dengan pemuda-pemuda gereja. Karena situasi dan kondisi pada saat itu cukup membahayakan, mencekam. Karena apa? Ada banyak provokator yang datang di kota Kupang untuk membicara belah umat Kristen dan umat Islam. Kita pada saat itu masih pemuda. Belum tua seperti begini. Kita mesti berada di gereja untuk menjaga gereja 1 kali 24 jam. Dan kita pada saat menyelesaikan masalah, kita juga datang di Air Mata untuk bertemu Haji Birando bin Tahir. Kami dari tim 9 datang turun ke mereka. Setelah itu dari situ kami ke pemuda remaja masjid Bonipoi. Untuk menangani semua persoalan itu agar jangan lagi ada permasalahan di kemudian hari. Meredam itu. Iya, meredam suasana pada saat itu. Cukup mencekam karena untuk melihat pada saat itu kota Kupang disebut kota mati. Tidak bergerak sama sekali. Ekonominya menurun karena dulu mie yang harga Rp1.000 dia jadi Rp5.000. Ini kangkung yang harga Rp1.000 pada saat itu dia jadi Rp5.000. Jadi ekonomi juga pada saat itu susah. Tapi susah merasa. Karena memang kalau ada permasalahan begitu yang terbaca oleh kami yang pada saat itu sebagai seorang pemuda. Begitu. Yeah. Nah Bapak Nani, ini kan beta lihat kontur tanahnya, terap-terap toh. Yeah. Terap-terap sama ke di daerah Fontaine, di Kampung Fontaine juga begitu, terap-terap. Ini memang dari dulu. Dia punya kontur tanah, tipikal tanahnya begini. Dari dulu, dari tahun 60-an. Iya. Mungkin bukan dari tahun 60-an. Dari tahun mungkin 50-an lah. 50-an itu memang dia punya struktur tanah tetap begini. Mungkin dari sini sampai ke jalan raya di jalan Trikora itu, dia sudah berbukit-bukit, turun gunung, ya itu yang terjadi di sini. Jadi kita yang berada di ketinggian, di RT 08 ini berada di ketinggian. Ada RT 01, 02, dan 034 itu mereka ada di bawah. Nah kita ada di ketinggian, jadi ketemu terap. Jadi seumpama ketika orang datang di kita kampung ini dan mereka dulu kita bilang itulah keberadaan kami. Terap. Yang punya desa yang berterap-terap. Ini di sini agak tapi ke atas lebih tinggi lagi, yang di RT 03 itu tinggi naik atas. Dia berbatasan langsung dengan kelurahan Fatu Fetu. Cukup berbukit-bukit itu. Mereka di atas batu-batu karang. Kasihan yang orang tua. Iya. Kalau mau jalan di jalan raya begini ini juga membutuhkan tenaga ekstra juga. Iya. Pak Boban kan belum tahu tuh kalau air mata di sana yang Iya. Mungkin nanti lain kali coba tanya Pak Tony, itu tahu. Karena dulu dia pernah telusuri itu daerah atas itu. Oh begitu. Iya. Pak Tony Ri. Iya, Tony Ri. Ya. Berikutnya begini Bapak. Ada satu juga ikonik di sini yang simbol di sini Kalimantasi Bapak. Kalimantasi. Ya beta mau kepingin tahu tak zaman ya 60-an Bapak Nani dong. Itu dia punya debit airnya seperti apa? Dia pun pohon dong sekarang. Beta juga belum pernah
melalui Kalimantan. Sekarang dia pun debitnya seperti apa? Dia pun debit air. Karena dulu kita dapat dari aliran dari dua sungai. Satu dari Bakunase turun, Iya. satu dari Kali Sembunyi turun. Jadi itu debit air cukup besar pada saat itu. Di tahun 60-an itu kan banyak pohon, ada kita kan di situ kan Kali Dendeng, nama Kali Dendeng, baru turun ke Kalimentasi. Kemudian dari Kali Dendeng turun ke Kali Imam, baru turun ke Kalimentasi. Debit air itu cukup bagus pada saat itu di tahun 60-an sampai tahun 70-an. Namun walaupun air banyak pada saat itu, kita belum ada ledeng yang sampai di sini. Ya kita mesti ambil air dari Kali Dendeng atau di Kalimantan situ. Jadi ledeng yang hanya untuk ke tentara. Dulu ada ledeng yang ke tentara, yang ledeng PAM yang menunjukkan tentara ke benteng. Tahun untuk Belanda punya. Jadi kita ambil air dari situ. Begitu. Setiap hari, pagi dan sore hari. Pikul. Ya pikul. Ketika kita pakai jerigen, angkat pintu ini. Itu setiap hari. Untuk membantu orang tua, karena kita memang susah air. Kita harus tampung air baru bisa ini. Tampungnya zaman dulu di mana, Bapak? Di drum. Drum. Begitu. Karena belum ada Ini bak penampung fiber. Ya, fiber belum ada semua, tahu. Jadi kita pakai drone. Bak juga satu-satu saja yang ada di Mentasi untuk tampung semua orang yang datang dari Batu Kadera, datang dari Nabois, dan dari Mantasi dan sekitar air mata ini yang ambil air di situ. Ya kita dapat air di situ. Pikul gotong gitu. Begitu. Pikul. Dulu ada pakai haik toh? Ya, haik. Kita pakai haik. Haik Atau dengan pakai drum kecil untuk ini. Begitu. Bapak Nani, kotong semua masuk segmen terakhir, Bapak Nani. Bapak Nani, menurut Bapak Nani, selain yang pasti fisik rumah berubah. Dulu Bapak Nani bilang, dulu rumahnya daun. Rata-rata rumahnya daun. Selain fisik rumah yang berubah, Kampung Mantasi ini mungkin nilai-nilai tradisi ada kok yang berubah. Kalau mungkin saya bilangnya rumah itu berubah dari atap alang-alang ke seng, dari dinding bebak ke tembok. Tapi kalau adat dan budaya dulu di sini ada pedoa. Pedoa? Iya, ada. Di mana tempatnya? Tempat itu persis Simpang 3, rumah yang ada sebelah itu tempat pedoa. Kalau kita turun dari sini ada satu yang menuju ke atas, Simpang 3 itu rumah yang ada pohon besar. Itu tempat padoa itu, orang Sabu. Melaksanakan kegiatan padoa itu setiap bulan terang dan pada saat Hari Raya 17 Agustus. Begitu. Di situ. Sekarang sudah jadi pemukiman, jadi tidak bisa lagi. Soalnya ada tempat lain sudah ada lagi, tidak ada lagi. Tapi Monepejo orang Sabu bilang gitu pasti masih ada banyak. Oh begitu. Iya. Beta lihat juga tadi masuk di sini ada sanggar, sanggar budaya kok di sebelah. Itu di Nabois itu. Iya, begitu. Bapak Nani, terakhir Bapak Nani, mungkin ada harapan atau kata penutup closing statement dari Bapak Nani terkait dengan kotong cerita-cerita masa lalu tentang Kampung Mantasi ini. Harapan, doa atau apa? Kata penutup. Jadi harapan beta kepada generasi berikutnya ketika kita tidak ada lagi di ini bumi, sebagai penerus cita-cita bangsa, sebagai penerus cita-cita dari orang tua, hadirlah rukun satu saling mengasihi yang lain, bergandengan tangan untuk memajukan Kota Kupang sebagai kota kasih yang kita bersama-sama diami di tempat ini. Itu harapan yang utama. Moga-moga apa yang beta omong ini didengar dan bisa diikuti oleh adik-adik pemuda yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Yohanes Alexander Lihu, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Bapak Nani, Bapak Mantu, sehat selalu Bapak. Sehat. Ya, sehat selalu. Tetap menjadi orang baik dan tetap menjadi orang yang menginspirasi walaupun dalam lingkup yang kecil Bapak Nani. Sehat selalu. Salam alaikum. Ya, Tuhan Yesus memberkati.